Kita coba tinjau titik lainnya, keadaan dari para jamaah haji Indonesia untuk puncak ibadah haji hari ini. Bergabung saat ini jurnalis Kompas TV, Yasir Neneama dan juru kamera Pradaris Lesmana. Yasir, Anda bersama dengan para jamaah haji khusus untuk pelaksanaan ibadah kali ini. Apa yang Anda cermati soal persiapan mereka? Karena kita paham ini sudah ada beberapa jamaah yang sudah mengalami dehidrasi begitu. Sesiap apa mereka untuk menghadapi momen puncak ibadah haji hari ini? Kalau ditanyakan sesiap apa, nampaknya mereka harus menyiapkan 100% tenaga mereka karena ini adalah puncak dari ibadah haji. Wukuf di Arafah merupakan rangkaian dari rukun haji, dan ini yang selalu disampaikan oleh para pembimbing haji bahwa jika para jemaah haji jangan kelelahan, jangan terlalu memforsir melakukan ibadah-ibadah sunnah, jangan terlalu memforsir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, simpan tenaganya untuk melakukan ataupun simpan tenaganya untuk nantinya dikeluarkan 100% pada saat rangkaian puncak haji yang akan dilaksanakan sesaat lagi, Dival. Saat ini saya bersama dengan jemaah haji khusus itu berada di Maktab 333. Di sini areanya cukup luas begitu, tidak hanya jemaah haji khusus dari Patuna, namun ada juga dari jemaah haji khusus lain yang berada di sini. Dan tepat di belakang saya ini baru saja jemaah yang tengah beristirahat dibangunkan untuk bersiap menuju atau mempersiapkan diri mengambil air wudhu ataupun melakukan sholat sunnah untuk segera menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk sama-sama menanti pelaksanaan wukuf di Arafah. Seperti yang terdengar, lantunan talbiyah terus berkumandang. Begitu syahdu, begitu haru, karena penantian dari jemaah haji yang di sini tidak cepat begitu. Mereka juga menanti cukup lama untuk akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir menjadi tamu Allah dan melaksanakan wukuf di Arafah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan begitu ketika pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Selain memang pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang begitu ketat, ini juga terkait dengan adanya haji non visa yang hingga saat ini juga masih terus dilakukan patroli begitu. Itu yang pertama, itu yang juga kami rasakan ketika ingin melakukan pergerakan di area maktab yang kami huni sekarang. Saya berada di maktab 333 dan memang di area sekitar sini memang masih ada maktab-maktab lain. Jika kami keluar dari area maktab 33 ini, tentu kami jemaah haji ini akan ditanyakan identitasnya begitu, karena setiap jemaah yang masuk ke maktab akan diberikan identitas maktab. Tidak hanya kartu nusuk, namun ada juga identitas maktab. Jadi ada dua identitas yang kami pakai, tiga sebenarnya. Yang pertama adalah kartu nusuk sebagai bukti bahwa kita sebagai jemaah haji dengan visa haji. Yang kedua adalah ID card maktab, di mana ID card maktab ini berisi nomor maktab kita. Dan yang ketiga adalah gelang begitu. Seperti ini saya tunjukkan. Gelang ini yang nantinya akan digunakan untuk maktab di Mina. Nah, tiga ID card kami ini selalu dihimbau agar jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Dan himbauan ini juga selalu disampaikan kepada para jemaah haji lansia begitu, karena kekhawatiran mereka yang terlupa ataupun rusak sehingga ini akan menjadi persoalan tersendiri. Karena hingga saat ini ketika kami tanyakan, jika hilang ngurusnya bagaimana, jika rusak apa yang harus dilakukan, dari penyelenggara haji masih belum memberikan solusi yang pasti, sehingga satu-satunya cara agar semua rangkaian ibadah haji ini berjalan dengan baik yaitu memastikan identitas kartu nusuk kartu maktab ini benar-benar jangan sampai rusak ataupun jangan sampai hilang begitu, Tifa. Saat ini yang tengah dilakukan di tenda saya adalah bersiap untuk menuju ke puncak haji yaitu wukuf di Arafah. Kita ketahui wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan pada saat zuhur. Nanti sholat zuhur akan di jama' takdim begitu dengan asar, kemudian akan sama-sama mendengarkan khotbah wukuf, dan setelah itu baru kita diminta untuk berzikir dan memohon ampunan. Momen ini ya diminta kepada setiap jemaah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Momen yang tidak semua umat Islam mendapatkan kesempatan ini, momen yang begitu langka, momen yang hanya bisa dirasakan oleh
mereka yang menjadi tamu Allah, sehingga diharapkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berserah diri, memohon ampun, meminta pertolongan dan memanjatkan doa dan juga memanjatkan permohonan. Apapun keinginan kita, kita khususkan hati kita untuk memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu wukuf di Arafah ini. Waktu yang mustajab memang dianjurkan adalah pada ba'da istar hingga sebelum maghrib. Sehingga nanti setelah sholat bersama, kemudian nanti ada zikir bersama dan mendengarkan khutbah bersama, nanti jemaah akan diminta untuk khusyuk begitu, menyendiri, kemudian fokus dengan dirinya sendiri dan akhirnya bisa memanjatkan doa, menjalin hubungan komunikasi dengan Allah dengan baik begitu, sehingga semua doanya bisa tersampaikan, semua permohonan, semua keluh kesah, semua pengampunan yang ingin didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada saat melaksanakan wukuf di Arafah ini. Tifal. Membayangkan bahwa banyak manusia akan berkumpul di sana itu tentu akan jadi hal yang khusus dicermati begitu seluruh otoritas. Terutama tadi kan Anda sudah menjelaskan bahwa para jamaah haji memegang dua identitas saat ini saat berada di maktab. Bagaimana kemudian mobilitas atau mobilisasi yang diatur sebelum sampai para jamaah ini datang ke Arafah atau tiba di Arafah? Adakah kendala-kendala tersendiri yang Anda lihat? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Yasir Neyama yang saat ini sudah bersama dengan para jamaah haji untuk layanan haji khusus begitu untuk pelaksanaan ibadah haji kali ini. Yasir, saya pastikan dulu sudah mendengar suara saya, Yasir? Kita coba perbaiki kembali, saudara. Dan ini sekali lagi adalah visual yang masih kami pantau. Ini adalah gambaran terbaru saat ini di Arafah. Puncak ibadah haji berlangsung pada hari ini dan kegiatan ini adalah momen-momen sakral bagi umat muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Perlu dipahami juga bahwa tidak mudah untuk mengikuti seluruh prosesi haji ini karena sudah ada rukun hajinya dan syarat-syarat yang membuat akhirnya jamaah ini dianggap sah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji khususnya di tahun 1445 Hijriah ini. Saat ini sudah 28 menit berjalan dari pukul 10 waktu Arab Saudi. Saya coba cek kembali komunikasi saya dengan Yasir Nendama. Yasir, masih mendengar suara saya? Masih mendengar, Tifal? Oke, soal mobilitas sempat ada kendalakah sebelum sampai tiba ke Arafah tadi? Kendala terjadi tapi ini minor ya. Dari 20 rombongan bus yang kami bergerak begitu dari Aziziyah menuju ke Arafah ini hanya sekitar 2 sampai 3 bus yang terlambat. Keterlambatan di 2 sampai 3 bus ini dikarenakan memang ada pengalian arus yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Arab Saudi. Ini karena kalau kita lihat bahwa semua jemaah haji tidak hanya dari Indonesia namun seluruh dunia bergerak menuju ke Arafah, sehingga pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi harus betul-betul dipatuhi. Kami berangkat dari Aziziyah itu berjarak sekitar hampir belasan kilometer menuju ke Arafah, berangkat sekitar pukul 11 namun baru sampai di Arafah ini sekitar pukul 4 dini hari begitu. Tidak hanya jarak yang cukup jauh, namun memang pemeriksaan yang dilakukan, kemudian adanya pengalian arus yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ataupun pihak kepolisian dari Arab Saudi, sehingga memang ini yang membuat jemaah haji ini harus bersabar begitu. Ini yang sebenarnya sudah disampaikan, sudah diinformasikan jauh-jauh hari pada saat jemaah berangkat menuju ke Arafah. Disampaikan bahwa dalam perjalanan nanti akan ada pengalian arus, akan ada ketersendatan, akan ada pemeriksaan, sehingga jemaah yang berada di dalam bus ini dimohon untuk bersabar, jangan terpancing emosinya, jangan gelisah, dan tetap berdoa sehingga bisa sampai di area Arafah ini dengan selamat dan sampai pas dengan waktunya begitu, sehingga bisa melaksanakan wukuf di Arafah nanti pada saat zuhur ataupun setelah matahari tergelincir ya setelah zuhur, dan nanti akan selesai pada maghrib.
atau sebelum maghrib nanti. Ini yang terus disosialisasikan begitu, dan alhamdulillah Tiffal saat ini memang jamaah sudah selesai beristirahat dan selalu berkumandang. Ini membuat saya pribadi senang sekaligus haru, alhamdulillah, dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan dari Madinah, kemudian Mekah, kemudian penantian di Azizah ini yang akhirnya menuju ke inti dari kegiatan haji, yaitu pelaksanaan puncak haji hari ini di Arafah. Baik. Terima kasih untuk saat ini Yasir Nediama, Anda bersama dengan para jamaah kaji khusus yang saat ini sudah berkumpul di Arafah. Nanti kita akan kembali ke Anda lagi nanti, termasuk kami juga akan meninjau suasana di titik lain, terutama yang ikut dipantau juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Kami jeda sebentar, saudara. Tetap di Kompas TV.